Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Fitri Alma dengan NIM 2401986 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Raja Bakar Sebutin dengan NIM 250891106. Saya Rafa Jaka dengan 2508912. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai teman-teman sekalian mengenai kalau mulai wawancara. Kamu boleh tahu nggak sih nama abang-abangnya siapa? Perkenalkan, nama aku Muhammad Atar. Aku biasanya dipanggil Dani. Kalau ini, Aku biasanya dipanggil Bati. nah, kira-kira abang bersedia nggak untuk menjawab pertanyaan wawancara kita? Ini banget. Ayo. Kita mulai ya, Bang. Ya. Nah, teman-teman di sini pernah nggak merasa stres saat mengerjakan tugas? Sering banget Kak. Kayaknya hampir semua ya. Stres karena tugas itu hal yang wajar ya guys. Apalagi kalau tugasnya lebih banyak. Yang penting kita tahu cara mengelolanya dan tidak berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Biasanya pernah rasakan saat sedang banyak masalah. Kalau aku sih biasanya lagi agak sensi apa yang bisa marah. Kalau kebetulan lagi kerjaan, kadang-kadang juga kadang-kadang juga sempat lebih sering aku sulit tidur kalau malam. Kalau saya juga setuju sama jawaban dari karena perasaan juga mempengaruhi kesehatan seseorang itu juga merupakan suatu tanda yang besar. Terus juga seperti sulit tidur karena overthinking kan malamnya, jadi banyak masalah gitu, banyak beban pikiran apa yang harus dilakuin, apa yang harus diserahin. Aku juga setuju dengan pendapat mereka karena apa yang aku rasakan ketika kesadaran mental aku bakal mengalami insomnia. Itu kadang aku bisa nggak tidur sampai pagi. Dan itu memang, dan di siangnya aku bakal kayak berat sibuk egonya dengan hal-hal kecil. Nah, itu termasuk beberapa tanda dari seseorang saat mengalami stres. Kalau berlangsung terus-menerus, sebaiknya jangan diabaikan gitu. Kalau tahu nih Pak, apa itu kesehatan mental menurut abang-abang sekalian? Kalau saya pribadi, kesehatan mental seseorang itu bukan berarti hidup mereka itu perfect, tenang, kata kesehatan itu dalam pengertian kesehatan. Jadi menurut saya itu secara mental seseorang pasti ada fase ups and down-nya. Jadi kalau mereka terusan sehat, itu namanya toxic positivity, bukan berarti kesehatan mental. Kalau menurut saya. Kalau kesehatan mental saya itu ya seperti hal yang membebani pikirannya sendiri. Apa itu kesehatan mental itu kayak yang menyebabkan kita stres segala macamnya. Menurut aku kesehatan mental itu gimana orang menjalani hari-harinya, daily life-nya itu balance antara posisi positif atau negatif. Jadi impact-nya ke keseharian kita itu bagus, nggak selalu kayak mulu tiap hari atau tiba-tiba marah. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seorang mampu mengendalikan emosi, menghadapi tekanan hidup, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Selanjutnya nih Bang, setuju atau tidak orang yang mengalami masalah kesehatan mental berarti orang-orang yang lemah? Kalau saya pribadi tidak setuju sama, karena dengan adanya masalah kesehatan mental, seorang itu berarti itulah titik awal di mana mereka akan menjadi kuat. Itulah titik makin. Kalau menurut Bapak, Kalau menurut saya itu saya tidak setuju karena kesehatan mental bukan hanya dialami orang lain, karena semua orang bisa mengalami kesehatan mental dan itu tidak menganggapnya sebagai orang yang lemah. kalau menurut Bang Peci gimana? Kalau menurut aku nggak setuju, karena kalau orang punya mental yang lemah atau kesehatan mental yang terganggu, itu menurut aku orang yang punya itu lebih bisa untuk memahami apa arti hidup dan seterusnya, karena mungkin itulah wujud dari hidup mereka yang harus mereka. Terima kasih. Benar, masalah kesehatan mental itu bisa
Pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengapa kesehatan mental itu penting? Menurut saya kesehatan mental itu sangat penting karena kalau seseorang stres atau overthinking itu akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya kesehatan mental itu memang sangat penting karena itu akan membebani fisik kita, akan membebani bagaimana caranya pikiran atau kesehatan mental itu seperti sugesti dari dalam diri kita sendiri. Makanya kalau menurut aku kesehatan mental itu penting banget ya, kehidupan sehari-hari kita itu bisa tertata lebih baik lagi, kayak kita lebih mudah fokus, mudah belajar atau lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak ada kata-kata kayak nanti lah malas itu segala macam. Jadi kayak dia tuh nggak menunggu untuk melakukan sesuatu. Jadi emang itu yang harus dilakuin. Jadi penting sih. Oke Pak, terima kasih jawabannya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa yang biasanya abang-abang lakukan untuk menghilangkan stres? Kalau saya pribadi sih Bang, ada beberapa coping mekanisme yang saya lakukan ketika saya mengalami stres. Pertama itu saya biasanya relaksasi dengan mandi air hangat. Itu sangat membantu saya untuk menggunakan pikiran. Kedua, ini salah satu opsi yang paling brutal sih menurut saya, karena saya bisa merusak diri saya tanpa menyakiti diri saya, seperti mewarnai rambut. Itu salah satu hal yang saya lakukan. Kalau saya sendiri itu cara berkarya itu seperti mengasingkan diri lebih dahulu dari kehidupan sosial, karena dengan mengasingkan diri sendiri itu kita bisa fokus apa yang kita lakukan. Kita bisa merelaksasi dengan bermain, mendengarkan musik. Kalau aku sih biasanya tuh pergi keluar sendiri sekalian misalnya. Dan aku biasanya tuh tak terlalu memperhatikan handphone biasanya. Aku juga punya kesamaan sama Dani, biasanya kalau aku yang lagi stres banget tuh aku bakal mewarnai rambut juga. Jadi ya itu punya efeknya kayak gitu juga gitu. Cuman itu mungkin cara aku untuk saya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Banyak selanjutnya nih Bang, kira-kira apa saja yang sering membuat remaja atau mahasiswa stres? Kalau menurut saya itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu bisa dibilang semuanya, karena dari lingkungan pertemanan, percintaan waktu keluarga, ataupun beban pikiran yang diberikan oleh diri sendiri itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Kalau menurut saya pribadi ada dua faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental. Pertama itu faktor eksternal seperti masalah dalam pertemanan, percintaan, atau masalah di perkuliahan. Kalau masalah internal ini berpengaruh dalam mindset atau pikiran pribadi mereka. Yang mana itu seperti overthinking, itu bisa juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut aku kalau yang ceritanya kan anak kuliah itu biasanya lebih banyak ke tugas sih. Kayak bagi akhir-akhir semester seperti ini, kayak ujian, kelas atau proyek, tugas-tugas yang itu juga memicu tekanan buat kita. Kalau faktor lainnya aku ya kayak bagian pacaran sih ya. Sebab tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Bisa mengulang. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, menurut kalian kapan seseorang perlu mencari bantuan? Apakah seseorang perlu mencari bantuan ketika mereka mengalami kesehatan mental itu semakin parah, seperti menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri,